warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Marsda TNI Purnawirawan Dr. Insinyur Adang Supriyadi STMM IPU selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Bagus Nanang Setiawan, mahasiswa semester 5 Tridharma Widya Manajemen. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen public relation. Oke, mengenai manajemen public relation, untuk manajemen yaitu bisa diartikan memimpin, menangani, mengatur, dan membimbing. Menurut George R. Terry, sebuah proses yang khas dan terdiri dari tindakan, perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan, dan pengawasan. Manajemen bersifat universal atau mencakup berbagai kaidah, prinsip, dan konsepsi. Oke, untuk public relation itu sendiri dalam arti mengelola komunikasi antara organisasi dengan publiknya demi membangun dan menjaga saling pengertian antara keduanya. Oke, dalam organisasi itu terdapat dua organisasi. Yang pertama, komunikasi organisasi, yaitu arah komunikasi, saluran komunikasi, konten komunikasi, dan gaya komunikasi. Untuk yang kedua, komunikasi antar manusia. Di dalam komunikasi antar manusia tersebut adalah komunikasi dalam konteks membangun hubungan antara personal atau individu yang mengedepankan sosial. Oke, peranan public relation di organisasi itu ada 4. Yang pertama, penasihat ahli. Yang kedua, fasilitator komunikasi. Yang ketiga, pemecah masalah. Dan yang keempat, teknisi komunikasi. Bagian teknis peran public relationship untuk penasehat ahli lebih ke manajerial. Untuk pemecah masalah dan fasilitator komunikasi itu lebih ke human relation. Untuk yang terakhir, teknisi komunikasi itu masuk ke teknis. Oke, untuk skill public relation itu ada 4. 1, kreator. Kedua, konseptor. Ketiga, mediator. Dan keempat, problem solver. Untuk kreator yaitu kreativitas dalam menciptakan gagasan atau ide untuk organisasi. Untuk yang konseptor yaitu kemampuan menyusun program-program kerja public relation. Untuk mediator itu kemampuan komunikasi dalam penyampaian pesan dari organisasi yang diwakilnya pada publik. Dan untuk problem solver, kemampuan mengatasi permasalahan termasuk krisis dalam organisasi. Oke, dalam skill public relation ada dalam masing-masing organisasi mempunyai peran. Yang pertama, penasehat ahli. Dia mempunyai peran sebagai kreator dan konseptor. Untuk fasilitator komunikasi, dia berperan sebagai mediator. Untuk pemecah masalah, dia berperan sebagai problem solver. Dan yang terakhir, teknisi komunikasi berperan sebagai mediator. Untuk ruang lingkup public relation itu sendiri adalah sasaran atau khalayak yang merupakan publik dari organisasi yang diwakili. Oke, dalam ruang lingkup public relation itu ada 2.
Yang pertama lingkup internal, kedua yang eksternal. Untuk yang internal yaitu publik yang menjadi bagian atau unit atau badan atau organisasi itu sendiri. Untuk yang eksternal itu masyarakat umum atau luas yang terdampak akibat dari adanya organisasi. Internal publik itu meliputi karyawan sebagai pekerja dalam organisasi. Untuk yang kedua ada investor, pemberi dana dalam organisasi. Ada yang ketiga pekerja public relation, itu staff public relation dan lain-lain. Untuk eksternal public itu ada government atau pemangku kebijakan, ada consumer atau customer atau pembeli dan pelanggan. Yang ketiga ada community, masyarakat sekitar, dan yang keempat ada media, penyebar informasi atau publikas. Dan selanjutnya ada aktivitas public relation, yaitu ada komunikator atau kegiatan sebagai pengirim pesan, relationship, membangun hubungan positif, backup manajemen, menunjang kegiatan manajemen, promosi, pemasaran, dan lain-lain. Good image maker, menciptakan kesan positif dan publikasi positif pada publik. Aktivitas public relation butuh dikelola proses manajemen public relation. Proses manajemen public relation ada 4 langkah. Yang pertama identifikasi masalah, yang kedua perencanaan dan pemrograman, yang ketiga aksi dan komunikasi, dan yang keempat evaluasi. Proses manajemen public relation ada 4 langkah juga, itu identifikasi problem public relation, perencanaan program public relation, evaluasi program public relation, aksi komunikasi, dan terakhir tindakan atau aksi komunikasi. Oke, untuk implementasi proses manajemen public relation itu ada 2. Yang pertama manajemen isu, meliputi desas-desus, berita, persepsi, opini yang beredar di masyarakat terkait dengan organisasi. Yang kedua ada manajemen reputasi, yaitu mendapatkan kepercayaan dan kesan positif dari publik terhadap organisasi. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan tentang manajemen public relation dalam tugas ujian akhir semester ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.